Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sefia Nur Hidayatullah dari kampus Institut Agama Islam Syarifuddin yang akan menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran dan sejarah perkembangan media pembelajaran. Yang pertama, pengertian media menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Harja Sudharma. Menurut Harja Sudharma, media pembelajaran adalah segala alat atau perantara yang dapat mempengaruhi alat indera manusia dalam mengamati, merasakan atau memperoleh pengetahuan dan pengalaman. Yang kedua ada menurut Jamarah dan Zain. Menurut Jamarah dan Zain, media pembelajaran adalah segala benda atau perangkat yang digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar untuk memudahkan guru dan siswa mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, menggunakan media ini, salah satu tujuan guru menggunakan media dalam proses belajar mengajar yaitu untuk memudahkan guru dan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Mengapa? Agar misalkan dalam pelaksanaan belajar mengajar tidak ada bosan, tidak membuat siswa bosan. Nah, yang ketiga ada menurut Profesor Dr. Haji Fuad Hasan. Menurut Fuad Hasan, media pembelajaran adalah alat atau bahan yang digunakan untuk menyajikan suatu komunikasi pembelajaran agar lebih baik, efektif, dan menyenangkan. Nah, menurut Profesor Dr. Sutrisno Hadi, media pembelajaran adalah alat atau objek fisik yang dipakai oleh guru dalam proses belajar mengajar untuk mempermudah penyajian bahan pelajaran dan membantu siswa dalam memahaminya. Selanjutnya menurut Profesor Dr. Muhammad Syafi'i. Menurutnya, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan perubahan tingkah laku peserta didik melalui panca indera mereka. Yang kedua yakni ada sejarah perkembangan media. Nah, bagaimana sejarah perkembangan media? Pada awal adanya pendidikan, guru merupakan sumber untuk mendapatkan informasi dan penjelasan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, muncullah buku sebagai media dalam pembelajaran. Nah, pada tahun 1657, seorang tokoh bernama Johann Amos Comenius tercatat sebagai orang pertama yang menulis buku bergambar yang ditujukan untuk anak sekolah. Buku yang ditulis Johann Amos Comenius ini berjudul Orbis Sensualium Pictus, yaitu dunia tergambar, yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1657. Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman, pendidik mulai menyadari akan pentingnya media atau sarana belajar yang dapat memberikan pengalaman belajar bagi peserta didik melalui semua indera, terutama indera penglihatan dan indera pendengaran. Pada mulanya, media hanya dianggap sebagai alat bantu mengajar. Nah, sebelum abad ke-20, alat bantu yang dipakai adalah alat bantu visual, misalnya model, objek, dan alat-alat lain yang dapat memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar, serta mempertinggi daya serap atau retensi belajar. Namun, setelah abad ke-20 mulai masuk teknologi audio. Alat bantu visual tadi kini dikombinasikan dengan audio yang untuk menambah konkret materi yang diajarkan alat visual yang dilengkapi dengan audio yang kita kenal dengan audio visual atau audio visual. Nah, untuk lebih memahami bagaimana peranan media dalam proses mendapatkan pengalaman belajar bagi peserta didik, Ejar Dale kemudian menggambarkannya dengan sebuah kerucut yang kemudian dinamakan kerucut pengalaman Ejar Dale. Pada akhir tahun 1950, teori komunikasi mulai mempengaruhi penggunaan alat bantu audiovisual yang berguna sebagai penyalur pesan atau informasi belajar. Pada tahun 1960 sampai 1965, orang mulai memperhatikan bahwa
siswa sebagai komponen yang penting dalam proses belajar mengajar, pada saat itu teori tingkah laku dari B.F. Skinner mulai mempengaruhi penggunaan media dalam pembelajaran. Dalam teorinya, mendidik adalah mengubah tingkah laku siswa. Teori ini membantu dan mendorong diciptakannya media yang dapat mengubah tingkah laku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Nah, selanjutnya pada tahun 1965 sampai 1970, pendekatan sistem mulai memperlihatkan pengaruhnya dalam kegiatan pendidikan serta kegiatan pembelajaran. Pendekatan sistem ini mendorong penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran, dan juga program pembelajaran harus direncanakan secara sistematis. Nah, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, media pembelajaran juga berkembang untuk memenuhi kompetensi yang harus terpenuhi pada zaman ini. Nah, media pembelajaran semakin luas dan semakin interaktif. Penemuan teknologi seperti komputer adalah salah satu sebuah penemuan yang memungkinkan menghadirkan beberapa atau sebuah bentuk stimulasi di atas sehingga pembelajaran akan lebih optimal. Di atas tadi merupakan sejarah singkat mengenai perkembangan media pembelajaran, mulai dari yang konvensional sampai yang modern seperti sekarang ini. Nah, adanya teknologi memang memudahkan manusia dalam segala hal. Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat mempermudah dan dianggap praktis dalam setiap aktivitas. Nah, seperti contohnya, setelah ada HP, kita untuk mengajak komunikasi yang orang jauh, kita jadi lebih mudah dengan adanya WA, Facebook. Nah, dalam kegiatan pendidikan sendiri, adanya teknologi pembelajaran seperti media pembelajaran yang dapat membantu tenaga pendidik dalam mengajarkan materi yang ada. Selain itu, media pembelajaran juga mempunyai beberapa tujuan yang positif untuk peserta didik. Di antaranya tujuannya yaitu dapat membuat peserta didik lebih giat dan mempunyai daya tarik yang lebih dalam belajar. Seperti sebelumnya, misalkan cuma memakai papan tulis. Nah, mungkin peserta didik itu lama-lama bosan. Dengan adanya media pembelajaran, misalkan adanya komputer, nah anak-anak itu dapat mempunyai daya tarik yang lebih dalam belajar, seperti dapat melihat video, dapat mendengarkan. Nah, selanjutnya di antara tujuannya yaitu membuat peserta didik menjadi lebih semangat dalam memahami materi, sehingga peserta didik akan lebih mudah menangkap materi yang diajarkan oleh para guru. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya terangkan. Apabila ada kesalahan kata ataupun penjelasan yang kurang, mungkin nanti bisa di komen bawah ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.